Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Surmansyah. Yang di sini saya akan membicarakan tentang elemen-elemen jurnalisme yang saya temukan dari 3 berita yang saya cari. Ya, berita yang pertama adalah sebuah berita dari Jawa Tengah tentang sebuah unggahan status di Facebook yang ternyata setelah diselidiki status tersebut memiliki unsur SARA di dalamnya. Karena unggahan yang kurang bertanggung jawab ini akhirnya ada pihak yang melaporkan si pengunggah status ke Polda, ke polisi daerah. Dari berita pertama ini ada 3 elemen jurnalisme yang saya temukan. Yang pertama adalah jurnalisme mengejar kebenaran. Yang kedua independen terhadap sumber berita. Dan yang ketiga adalah menarik dan relevan. Untuk berita kedua adalah sebuah berita dari Purwokerto yang ternyata 2 pejabat pemerintah kabupaten di Purwokerto mengalami positif COVID-19 setelah diswab tes beberapa waktu yang lalu. Satu dari pejabat itu adalah dari Dinas Lingkungan Hidup dan yang satunya lagi seorang pejabat dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Isolasi Mandiri. Dari berita kedua ini, saya menemukan 4 elemen jurnalisme. Yang pertama adalah independen terhadap sumber berita, kedua menarik, ketiga terverifikasi, dan yang keempat komitmen wartawan terhadap kepentingan publik. Berita yang ketiga adalah berita yang datang dari Jakarta, karena saat PSBB ini dijalankan kembali, ternyata toko-toko di Jakarta, barang dan jasa, mereka mulai memaksimalkan penjualan mereka melalui online agar masyarakat tetap bisa menikmati barang-barang dan jasa-jasa yang mereka sediakan. Dari berita yang ketiga ini, saya menemukan 4 elemen jurnalistik. Yang pertama menarik, yang kedua menyediakan forum bagi masyarakat, yang ketiga independen, dan yang keempat proporsional. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Resnanda Gozi. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen berita yang saya cari. Berita pertama adalah Master Plan Pelabuhan Gesing ditargetkan selesai akhir tahun. Pelabuhan Gesing ini terdapat di Gunung Kidul dan ditargetkan akan selesai akhir tahun. Elemen yang saya temukan pada berita ini adalah the truth, yang kedua adalah kepentingan publik, yang ketiga adalah independen terhadap berita, dan yang keempat adalah menjaga agar berita tetap profesional. Dan berita kedua adalah satu keluarga terpapar COVID-19. Berita ini dari kota Magelang dan sebanyak 3 orang terpapar COVID-19 dan mereka mengisolasi mandiri dan tanpa gejala. Dan elemen yang saya temukan dalam berita ini adalah independen terhadap berita, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik, dan yang terakhir adalah truth. Dan yang terakhir adalah ajakan masyarakat pakai masker. Di pemerintah Kabupaten Kulon Progo meluncurkan kampanye gerakan memakai masker dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebanyak 1 juta masker dibagikan kepada masyarakat Kulon Progo secara gratis dan diprioritaskan terhadap pedagang pasar di daerah Kulon Progo. Dan elemen yang saya temukan di berita kali ini adalah komitmen wartawan kepada publik, menjaga agar berita tetap profesional, dan truth yang terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ungke dari kelompok 4. Di sini saya akan mereview 3 berita yang saya dapatkan dari Surat Kabar Harian Jogja. Berita ini dimuat pada tanggal 30 September 2020 dan untuk berita pertama yang berjudul Kasus COVID-19 didominasi riwayat perjalanan. Dari hasil analisa saya, menurut saya terdapat 5 elemen jurnalistik di dalam berita ini. Yang pertama yaitu tentang mengejar kebenaran, kemudian yang kedua yaitu komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik, kemudian untuk yang ketiga yaitu independen terhadap sumber berita, kemudian yang keempat itu menjaga berita agar tetap proporsional, dan yang terakhir yaitu mengutamakan hati nurani. Untuk berita kedua yaitu berita yang berjudul Hadapi Isu G30 SPKI, Milenial Harus Bernalar Kritis. Dari hasil analisa saya,
Menurut saya terdapat 6 elemen jurnalistik yang ada dalam berita ini. Yang pertama yaitu tentang mengejar kebenaran atau truth. Yang kedua yaitu komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam menjalankan verifikasi. Kemudian yang keempat yaitu independen terhadap sumber berita. Kemudian yang ketujuh yaitu berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Dan yang terakhir yaitu menjaga berita agar tetap proporsional. Untuk berita ketiga yaitu berita yang berjudul Pelaku Pariwisata Harus Inovatif. Dari hasil analisa saya terdapat 4 elemen jurnalisme di dalam berita ini. Yang pertama yaitu komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Kemudian yang kedua jurnalisme yaitu disiplin menjalankan verifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga agar berita tetap proporsional. Kemudian untuk berita selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Hai teman-teman semua, saya Iqbal Syaputra dan kali ini saya berkesempatan untuk mereview beberapa berita yang telah diliput oleh koran Bangka Pos pada tanggal 5 Oktober 2020 dan juga mengetahui elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam berita. Yuk kita bahas bersama-sama. Berita pertama berasal dari Pangkalan Baru yang berjudul Polisi Sergap Pelajar SMA pada tanggal 5 Oktober 2020, yang mana berita ini berisikan tentang 2 pelajar SMA yang sedang minum arak di lapangan bola dan diduga sebagai pencuri kabel tembaga dan ditangkap oleh aparat kepolisian. Dalam berita ini terdapat beberapa elemen yang saya temukan. Yang pertama, independen terhadap sumber berita. Yang kedua, membuat berita sesuai dengan porsinya. Ketiga, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Yang keempat, berita yang terverifikasi. Dan yang kelima, yaitu mengejar kebenaran. Berita kedua yang berjudul Tetap Waspada, yang ditulis pada tanggal 5 Oktober 2020. Berita ini berisikan tentang Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang prihatin atas meninggalnya Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meremehkan situasi COVID-19 ini dan melawan bersama-sama. Di berita ini saya menemukan 5 elemen yang terdapat dalam berita ini. Yang pertama, berita yang terverifikasi. Yang kedua, mengutamakan hati nurani. Ketiga, berita sesuai dengan porsinya. Yang keempat, komitmen terhadap masyarakat dan kepentingan publik. Dan yang kelima, membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Sekian review berita dari kelompok kami. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.